Satu. Hati-hati. Dadah. Kasih ya. Ada apa nih? Anak jatuh kayak gini. Kamu ngapain sih? Coba lihat handphonenya. Lihat. Sini. Enggak, tar dulu nih. Sini lihat handphonenya. Enggak. Ini cuma teman doang, Pak. Teman siapa? Coba lihat sini. Iya, nggak usah, Pak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Lyrics dan rekan saya Angel Elia kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita ditemani oleh Ustaz Jiat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga akan membahas dengan tema masalah keluarga, Iya, Pak Ustaz ya. Dan kita juga langsung saja memanggil narasumber kita. Iya. Narasumber kita yaitu dengan nama samarannya Ibu Mega. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Ibu Mega, kalau boleh diceritakan dulu ya, kita sedikit membahas juga tentang apa yang alami, yang Mbak rasakan, Mbak Mega. Nanti kita di sini berbagi ya. Ya jadi gini Pak Ustadz ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi dalam permasalahan saya itu dalam rumah tangga ya Pak Ustadz ya. Tentang yang pastinya tentang suami saya. Ya. Yang dulunya ya jadi pertama kali bertemu dengan suami saya itu sebenarnya saya kenal udah lama dari saya SD. Terus kami berpacaran ya lumayan lama Pak Ustadz, di atas 5 tahun lebih ya. Jadi suami saya itu waktu zaman pacaran dia sangat romantis banget ya Pak Ustadz. Di sini. Ya. Assalamualaikum. Pak. 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 Kenalin Pak, teman aku. Oh iya, saya papanya. Kita masuk. Ayo. Gak apa-apa sih. Oh iya, itu ya. Om masuk dulu ya. Iya Pak. Ngobrol aja dulu ya sayang. Iya. Ih, kamu tuh ya tahu lagi sama aku main handphone terus. Ya udah, aku tinggal bentar ya. Mau kemana? Ih, baru juga dibilangin udah pergi aja. Cowok sama aja sama dia. Ada yang apa? Yang, Apa? duduk dulu. Aku pengen ngasih kamu ini. Apa ini? Apaan ini? Oh, kata banget, tapi kamu tuh yang nyebelin banget. Udah tahu lagi sama aku. Akhirnya dia menjanjikan kami untuk menikah gitu. Dan pastinya setelah menikah kami mengharapkan kebahagiaan dong Pak Ustadz. Iya. Kebahagiaan lahir dan batin. Apalagi dengan dikaruniai waktu itu masih seorang anak. Dan ternyata pada saat kita sudah menjalin pernikahan,
dia ada agak sedikit berubah setelah mempunyai anak pertama, putra pertama. Suami saya itu agak sedikit cuek, Pak Ustadz gitu. Dia diam tapi perhatian, tapi kan saya nggak tahu. Namanya kan wanita butuh disayang, butuh dibelai, butuh ibarat kata jangan sampai lepas dari masa pacaran dulu, pengennya tetap saat nikah tetap seperti itu, Pak Ustadz gitu. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita baru saja mendapatkan kisah dan tentu ini tidak hanya berlaku untuk Mbak Mega, tapi saya kira ini adalah bagi pasangan kita semuanya. Jadi Nabi SAW itu adalah salah satu sosok lelaki yang sangat romantis pada para istrinya. Bahkan di dalam banyak riwayat dijelaskan begitu Nabi sangat memanjakan pada istrinya. Sampai-sampai misalkan Nabi bersama Aisyah manggilnya saja tidak pada nama langsung. Tapi di riwayat menjelaskan ya Aish. Ya Aish itu artinya adalah panggilan terhadap wanita nama yang menunjukkan kasih sayang. Yang kedua adalah ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, karena memang mohon maaf bibir wajah rona muka daripada Aisyah itu kalau senyum tuh merah memukau dan Nabi memuji dengan ungkapan semacam itu. Nah, kadang dalam kehidupan kita ada yang kurang tepat. Misalkan ketika pada masa pacaran baru perkenalan misalkan begitu sikap romantisme sangat tinggi sekali terhadap pasangan. Tapi ternyata setelah menikah justru ini hilang. Padahal seharusnya inilah yang harus ditampakkan. Karena itulah Nabi SAW kan menjelaskan di dalam dalam sabdanya. Sebaik-baik kamu adalah wahyarukum li ahlikum. Riwayat lain menjelaskan li zaujikum atau li nisaikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik pada keluarganya atau kepada istrinya. Ini adalah menunjukkan bagaimana performance tampilan Rasulullah SAW yang penuh perhatian pada para istrinya. Inilah pentingnya kita ada refresh untuk penyegaran antara suami istri, saling melahirkan kepemahaman, kesepahaman, supaya kemudian tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda, yang inilah yang kemudian seringkali membuat keretakan dalam rumah tangga. Tidak menjaga keharmonisan. Iya, betul, salah satu itu juga termasuk tidak menjaga keharmonisan ya. Ya. Jadi yang menjaga keharmonisan itu kedua belah pihak, tidak hanya istri saja dituntut atau suami saja, tetapi saling mengisi. Jadi mungkin ada tipikal yang suami itu cuek saja, tetapi istri itu dia bisa menimbulkan tampilan-tampilan baru, suasana baru, sehingga akhirnya suami juga menunjukkan perhatiannya. Begitu juga sebaliknya gitu. Kadang muncul dari pihak perempuan saja. Inilah saya kira mengapa Al-Quran itu menyebut dengan kalimat orang berumah tangga itu tujuannya sakinah yang dilandasi karena mawaddah warahmah. Adanya cinta. Cinta itu melahirkan nafsu, syahwat. Sebab berumah tangga tanpa syahwat maka tidak ada romantika rumah tangga. Tapi juga diikat yang kedua adalah warahmah, kasih sayang. Kasih sayang sering tidak karena dilandasi karena adanya nafsu, tetapi perhatian yang tinggi sekali. Maka begitu indahlah Al-Quran mengukur dengan mawaddah warahmah. Bu Mega pernah nggak sih tanya kepada suami misalnya, kenapa cuek setelah menikah seperti itu? Mungkin kadang-kadang kan sebelum kita menyalahkan suami, kita juga harus mengintrospeksi diri ya Pak Ustadz ya. Kenapa, apa salah kita sebagai istri, mungkin kurang pelayanan, mungkin seperti apa. Pernah nggak Bu Mega menanyakan itu kepada suami? Sebenarnya sih kalau dalam rumah tangga saya lebih cerewet, lebih bawel, lebih banyak berkait sama dia gitu. Tapi itu dia jawaban dia yang selalu cuman diam, nggak kenapa-napa gitu. Kenapa sih gitu? Jadinya ya namanya orang cuek ya dia jawabnya juga seadanya gitu. Itu biasanya penyebabnya apa sih Pak Ustadz? Kecuekan dalam rumah tangga kayak begitu. Itu kira-kira bagaimana? Jadi begini Mas Mario, Mbak Mega harus melihat, jangan sekali-kali dalam berumah tangga dua pasangan itu saling menyalahkan dan satu pihak tidak mau mengintrospeksi pada dirinya. Makanya ada kisah menarik. Jadi putri Rasulullah SAW, Fatimah Zahra, nikah bersama Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Rasulullah SAW tidak melihat Ali bin Abi Thalib dan kemudian bertanya pada para sahabat, di mana Ali bin Abi Thalib? Apa yang terjadi? Kemudian Nabi bertanya kepada Fatimah, apa yang terjadi? Ali barusan marahan dan Ali pergi. Tapi perginya Ali kemana? Ternyata Ali pergi ke masjid. Kemudian didatangi oleh sahabat bertanya, ada apa Ali yang terjadi denganmu? Saya barusan tidak enakan sama Fatimah. Jadi kalau pada zaman Rasulullah para sahabat tidak enakan dengan istrinya atau sebaliknya, itu tidak pergi jauh kemudian ngomel, tapi kemudian menghindar supaya tidak memunculkan perbuatan kedoliman di antara suami istri. Lah, inilah penting sekali harus difahami. Yang kedua dari kisah Mbak Mega tadi perlu difahami, suami kenapa pergi? Kita harus berhusnudzon.
mungkin suami pergi, sebab kalau suami di situ nanti akan memancing emosi suami, kemudian suami melakukan perbuatan dolim, maka kemudian dia hijrah pindah tempat sejenak, jadi supaya tidak melahirkan pertengkaran dalam rumah tangga itu.